di ranting-ranting pohon kan, kalau pohon itu ada ranting pohon agak gede kan. Ada salah satu sosok, nah itu nggak tahu lagi duduk. Selama di asrama udah ada 3 dan masih ada lagi nih. Masih ada lagi. Oke. Apa namanya, sholat juga telat, malah main futsal kayak gitu. Ya aku juga memperhatikan, bocahnya emang kelakuannya kayak gitu. Tapi oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Jelang Maghrib. Nah, disinilah tempat-tempat cerita-cerita horor berada ya teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita kedatangan tamu yang ini merupakan teman sekolah aku sih sebenarnya ya. Sebenarnya teman sekolah aku, terus juga dulu satu asrama. Kita udah lama terpisah, tapi sekarang didatangkan lagi. Karena apa? Karena di sini beliau ini menyimpan banyak cerita horor gitu ya. Oke, sebelumnya aku bakal sampaikan sih, sebelum membuka acara, aku awali dengan tagline dari channel ini dulu ya. Kita buka dengan tagline dulu ya. Tutup mata, tutup telinga, ingat dunia kita berbeda. Banget tagline-nya. Oke, 1, 2, 3. Tutup mata, tutup telinga, ingat dunia kita berbeda. Oke, nah kita langsung aja ya teman-teman. Nah, jadi kita kedatangan Bung Zulfa. Nah, atau biasa dipanggil Bung Julpe ya. Nah, jadi di sini ini merupakan teman sekolah saya. Nah, dia sekarang kuliah di kampus swasta yang ada di Yogyakarta. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya juga sehat sih. Makasih sudah diundang. Oh iya. Cerita-cerita. Di sini tuh emang mengundang para orang-orang yang memiliki cerita-cerita yang spiritualis kayak gitu ya. Soalnya kalau misal masyarakat Indonesia itu tuh lebih suka dengan dunia-dunia yang seperti itu. Apalagi di sini ceritanya Mas Julpe, saya dengar nih waktu masih SMA itu kayaknya ngeri juga ya. Apalagi kan kita kan santri waktu itu ya. Santri. Ya, kita asrama, terus habis itu ya kok bisa di asrama yang notabene itu pesantren yang notabene itu kita dekat dengan Al-Quran lah, terus beribadah terus-terusan, tapi kok malah bisa masih ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, tapi di sini aku pengen tahu dulu ya, Bung Zulfa, cerita-cerita apa sih yang pernah terjadi sama Bung Zulfa? Oke, mungkin ini mulai dari ya awal dulu ya. Oke, boleh. Waktu itu tuh ya kita tahu kan pada 2019 ya. 2019 ya, itu baru masuk. Kita baru masuk itu. Terus selama ya 5 bulan awal tuh, jadi ya biasa lah anak-anak asrama gitu. Misal bandingnya kayak mana gitu kan. Kayak ya aku sama temen-temen tuh pergi keluar ke warung. Nah di situ tuh kayak kita tuh dari pulang ke warung tuh malam masalahnya. Malam 11-12 Orang juga ada tutup gerbangnya. Oh ya, oke. Nah, disitulah. Nah, kalau teman-teman tahu kan asrama kita ini kan ini asrama kita. Terus di sampingnya itu Minto. Oh ya. Nah itu kan di depan itu ada parkiran. Oh ya. Itu ada pohon besar gitu ya. Pohon besar. Itu tuh aku di situ Papua tahu nggak Papua? Iya si Papua. Sekarang selektif gitu ya. Ada itu ya. Oke. Aku tuh sama si Pap tuh pulang dari ini kan warung, jalan, terus tiba-tiba tuh nggak enak perasaan tuh nggak enak. Aku sama si Pap ini dengan tanpa kebetulan tuh sama-sama nengok ke atas kayak gini. Nah disitulah di ranting-ranting pohon kan, kalau pohon itu ada ranting pohon agak gede kan. Ada salah satu sosok, nah itu nggak tahu lagi duduk. Kuntilanak atau gimana? Nah itu kenapa kayaknya si kuntilanak kan. Nah posisi itu tuh aku sama si Pap tuh jadi apa ya, nge-freeze gitu. Nge-freeze tuh kayak kita mau jalan tuh ya, mau jalan tuh susah. Mau lari pun nggak bisa, kayak emang gini. Oke. Terus Kayak wah sampai kan setelah beberapa meter ngelamin pohon itu baru kita bisa lari. Habis itu kita ketahuan satpam, terus kayak bilang cerita apa tadi, kita harus dari warung, bilang sama sosok ini gitu.
Oke. Nah itu tapi sebelumnya sebelum melihat penampakan itu sebelumnya udah ada feeling kayak gitu belum? Maksudnya kayak entah itu perasaan yang gak enak dari awal, apa emang ada suara-suara yang mengganggu gitu? Kalau feeling itu kita berdua tuh emang udah ada waktu kan di samping itu ada kayak jembatan. Oh ya, sungai itu kan. Nah di situ kami udah feeling kayak aduh perasaan gak enak. Ya, juga ada suara-suara yang nggak tahu dari mana. Terus kayak kita memberanikan diri untuk jalan, dan setelah di depan pohon itu kita tuh kebetulan sama-sama nengok ke atas. Kayak langsung nge-freeze gitu. Banget. Ya Allah. Nah habis itu tuh setelah kejadian itu tuh kan kita waktu masuk itu kan nggak lama gara-gara COVID. Oh iya. Nah itu kan cuma 1 semester lebih dikit ya. Ya. Terus waktu itu kan ada apa yang namanya kelas 12 ujian tuh. Oh iya. Apa ya? UN ya. Nah UN lupa sama UN. Terus kan kita dikasih jatah libur 10 hari. Nah itu tuh banyak anak-anak asrama yang pulang. Terus kayak aku sama yang lainnya beberapa orang tuh nggak pulang. Dan di situ tuh emang ngerasa, jadi kan kita punya 2 kamar nih. Iya. Punya 2 kamar. Yang angkatan kita. Ya angkatan kita. Berarti Alamso 1 sama Alamso 2. Ya. Oke, terus. Terus kan waktu libur itu karena kebanyakan ada yang pulang dan ada yang enggak, jadi kayak misal aku di kamar A, terus teman-teman ya yang masih ini di kamar B. Jadi pindah ke kamar B semua kan. Orang-orang yang masih di situ tuh pindah ke kamar B buat tidur. Nah waktu itu emang di kamar A ini kosong, nggak ada orang sama sekali. Kayak tiba-tiba tuh emang suara kayak berisik gitu. Oh ya, itu sebelumnya yang lain tuh ada di kamar sebelah atau lagi pada pergi? Yang lain tuh emang di kamar sebelah gitu. Oh, berarti emang lagi sendirian nih, teman-teman yang lain pada di kamar sebelah. Kamar sebelah. Oke, terus kami tuh semua di kamar sebelah. Itu tuh sekitar jam 11 sudah pada tidur. 11 malam ya? Ya. Oke. Dan di situ kayak kok di samping kamar berisik padahal gak ada orang. Dan aku mencoba bukan mencoba memberanikan diri untuk melihat, dan masih takut. Iya. Kayak ya udah 11 malam, apalagi tempat asrama kita kan sebenarnya juga agak serem biasanya. Apalagi itu cuma ada beberapa orang doang ya. Oke. Terus ada. Nah, terus kayak ya udah aku sama sekalian gini kalau Anda selimut kan aku tidak pakai selimut dia. Oke. Dan nggak takut gitu. Pokoknya kejadian tuh waktu pas liburan tuh kayak gitu lah, setiap hari tuh bahkan mau setiap hari kayak gitu. Dan terus kan libur terus kita tuh berangkat lagi kapannya berangkat ke asrama itu? Kalau kita berangkat tuh ini kelas 12 kan? Kelas 12 semester 1 tapi udah menjelang akhir. Nah masa-masa kita pergantian organisasi. Nah jabatan-jabatan kita udah turun gitu. Iya mungkin bulan November Desember lah. Nah bulan itu. Oke, jadi waktu kita kan setelah libur COVID itu lama kan, terus kita berangkat lagi tuh. Nah kebetulan kan berarti kan kayak kita punya adik kelas kan. Nah kebetulan aku tuh orangnya suka jahil. Jadi waktu itu posisi di kamar tuh ada mukena putih. Nah itu dari mana itu? Nah itu kurang tahu. Nggak putih. Padahal kita kan libur ya. Ya. Kok tiba-tiba ada mukena putih? Putih kan? Nggak tahu pokoknya ada mukena putih. Aku emang orangnya wah jahil banget. Waktu itu kelas Jordi. Nah, ini movie. Jordi sih. Nah si Jordi ini sekitar jam 11 itu kan dia ke kamar mandi. Aku ngeliat, wah betulan ini ada orang di kamar mandi dan ada mukena kan. Ya. Aku jalan lah, jalan ke toilet. Nah toiletnya tuh jadi agak jauh dari asrama kita. Kan kayak yang di kita kan di bawahnya toilet. Iya. Kan nanti kayak ke samping sana itu ada asrama kelas 10. Lewatin jemuran dulu. Nah, di situ.
aku udah di samping pintu tuh gini kan, terus nah untungnya berhasil, kaget ya. Nah terus balik lagi ke atas, kan apa ya, kan kayak asrama kita kan lantai 2 ya. Kan selama kita tuh lah ya, Ada tangga terus ada balkon. oh ya, Nah, di situ tuh aku emang sengaja nungguin orang lagi nih ya. emang jahil banget, maksudnya udah kelas 12 tapi kelakuannya masih kayak gini gitu. Oke, mungkin karena covid lah ya, karena covid. Oke, Terus kayak kebetulan aku lagi gini nih nungguin orang yang keluar kan. Tiba-tiba itu kan yang di atas kamar angkatan kelas 10 itu kan masjid ya. Masjid itu sampingnya Min. Oh ya, Nah di situ aku tuh dilihatin ini apa ya, sosok putih gini badannya. paling itu nggak imajinasi atau apa Nah, itu kurang tahu ya. Nah itu jam berapa tadi? jam 11 sekitar 12 lah. Anak-anak udah pada tidur. Ya, Terus ya dilihatin di situ, kaget aku kan. langsung masuk ke itu waktu aku udah sampai sama atau sama yang lain ya? Apa udah pada tidur semua? Nah udah pada tidur semua. Wah, ya pas dong, tinggal sendirian. Nah makanya aku langsung wah udah ganti takut tidur. Oke. Terus apalagi ini Itu berapa ya? Ada 1, 2, 3. Itu berarti selama di asrama udah ada 3 dan masih ada lagi nih. Dan masih ada lagi. Oke. Itu banyak banget kejadian horor ya. Padahal aku selama hidup apa ya kejadian horor? Jangan ada loh. Tapi ini baru aja selama sekolah udah 3 lebih kejadian di satu tempat lagi. dan Masya Allah. nggak lama ya kita. Gak lama lagi. Kita di asrama tuh cuma hitungannya tuh di total paling 1 tahun setengah lah ya. Tapi udah ya Allah udah banyak banget. Oke, ini ada lagi ya. Oke, apa yang gimana ini? Yang ini kan kebiasaan anak asrama itu kalau misal sore itu kan main futsal. Nah main futsal di Lapangan belakang dulu ya? lapangan belakang. Oke. Terus selesai maghrib. Nakal ya. Sengaja yang maghrib nih. Biar kita maghribnya itu apa ya sama di asrama kalau enggak telat dikit lah. Oke. Nah jadi waktu itu kita habis main futsal selesai maghrib. Nah habis itu mandi lah. Mandi. Nah waktu itu aku sama Kavi. Si Kavi itu kan aku bilang yuk Vi mandi. Mandi bersama kan? Ya enggak. Kita kan sekat-sekat nih ya. Kayak 1 terus disekat 1. Oke ya. Kayak aku udah sama Kavi kan. Nah itu aku mandi terus habis itu selesai kan. Masih ada ini di sampingku tuh masih ada apa ya kayak kemersik air. Oke, ada suara kayak orang mandi. Ya soalnya kayak orang mandi itu kan. Aku panggil lah namanya si Kavi. Nih udah belum? Ayo kita jalan ke masjid. Habis itu kok gak semangat itu apa ya bahasa Indonesia? Gak ada yang jawab. Nah ya kayak yang menjawab itu. Terus habis itu aku tungguin, pintunya masih tertutup, tapi masih ada suara ini kan. Pi, panggil kan. Kok gak menjawab. Habis itu aku masuk ke kamar mandi. Nah kamar mandi itu kan apa ya, bisa di ya Bisa di itu dalam atas ya. Teman-teman nanti kalau ada kamar mandi kayak gitu jangan ngikutin. Itu kayak Kalau ngeliatin orang mandi, kamu nyerahin orang mandi, bahaya. Terus. nah di situ tuh aku masuk ngintip dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Iya. Ada suara orang. Ada waktu aku sebelum ngintip itu ada suara gayung lagi. Gitu. Dan terus kafe ini kemana? Nah Kavi waktu aku tanyain, dia itu mandi di kan ini kan kamar mandi dong. Oh, ada pada mana? Nah dia itu mandi yang di sebelah sini. Oh, seberang. Di sebelahnya. Oh. Sudah selesai duluan. Dan terus siapa yang masih mandi? Nah itu yang aku nggak tahu. Dan sebelumnya ada yang ikut mandi juga gitu nggak? Aku cuma sama Kavi doang. Sama Kavi doang. Maksudnya yang main futsal selain kalian? Yang main futsal selain aku tuh dia tuh mandinya tuh yang Di tempat lain. Tempat kamar mandinya kelas 11. Oh iya, kalau asrama kita pas ya. Nah, Itu kamu mandi di depan
lab ini apa, lab sekolah, lab komputer ya. di situ kan nggak ada apa ya, Iya. maghrib itu kan Serem ya, apalagi belakang itu sungai ya. nah Sungai, terus belakang sekolah juga. Ya Allah. nah itu malamnya aku ini Mas Farhan dilihatin lagi, bukan dilihatin sih, dilihatin sama di ini dikerjain Di hari yang sama. di hari yang Di sama. hari yang oke, terus gimana? Dan itu pengalaman terakhir apa ya, terakhir aku melihat di situ. Oh. Jadi posisinya tuh malam nih aku sekitar jam berapa? 10-11 anak-anak tuh udah pada tidur. Aku mau keluar pengen kencing, pengen kencing, keluarlah dari kamar kan, keluar dari kamar. Nah kalau kita keluar dari kamar itu kan di depan itu ada apa ya, kelas min. Oh ya, kelas yang Nah, itu kan ada jendela. Ya, di jendela. Itu tuh mantul kan, pasti kayak kalau kita lihat jendela itu kita lihat ini apa, lihat asrama kita. Oh ya, dia kayak yang kita ya. Ya, Oke. nah di situ waktu aku mau keluar, aku nggak sengaja lihat jendela itu di kelas itu kan. Dan di situ aku lihat ada anak kecil. Di pantulannya. Ya, anak kecil pakai lekton putih sama lekton itu apa ya? Kaos oblong yang bapak-bapak itu loh. Oh, Baju dalam. iya. Apa kaos kutang ya? Iya. Oh, kaos kutang. Oke. Nah, Terus kayak, nah aku tuh nanya temanku, Ya paling dia kayak gitu ya. kawan-kawan kita lah. Aku masuk, nggak ada yang pakai gitu, nggak ada yang pakai kaos kutang sama celana pendek, dan semuanya udah pada tidur semua. Jadi sebentar aku mau nanya dulu. Maksudnya kayak selama kejadian yang kau alami itu tuh orang-orang yang lain udah pada tidur. Tapi kok kamu masih melek apa gitu sebenarnya? Nah, emang waktu posisi itu ya yang jahil itu emang aku sengaja. Oke. Terus yang ini emang aku tuh sebenarnya mau tidur. Ya. Terus karena pengen kencing aja, jadi ya udah turun kan toilet kita di bawah, ada toilet. Nah itu Terus naik tangga, terus dia berenang. ya. Ya di SD itu di kelas itu kan ya pantul lah. Karena aku masuk ya teman-temanku udah pada tidur semua gitu loh. Ya aku dengan yang memberanikan diri aja, udah aku udah pengen kebelet kok, masa nanti ngompol. Benar. Nah habis itu turun ke bawah, kan waktu ada tangga kan dia. Barusan aku turun ke bawah, jadi ada yang usul tuh lempar batu segede segini. Batu Batu atau batako? Batu. Bukan, ya batako. Oh batako. Ya, kayak Potongan batako ya? Ya potongan. Itu untungnya kena kakiku. Untung kena kaki. Itu dari arah? Dari kan arah yang ini mau ke lab. Arah mau ke lab. Oh berarti udah di bawah nih ceritanya. Di bawah. Kamu ngapain ke kamar mandi belakang? Bukan kamar mandi belakang, aku mau ke kamar mandi yang ke mana yang di bawah masjid kelas 10 itu. Nah jadi kan aku ini tangga nih, Ya. turun ke belok kanan. Iya, oke. Nah dari belakang tuh ada yang lempar ini batu itu, dan aku lihat waktu aku putar balik nggak ada siapa-siapa. Itu kan masih apa ya, masih terang-terang lah, masih nggak terlalu gelap kan. Nah itu aku udah langsung lari ke kamar mandi, lari habis lari ke kamar mandi terus udah buang air kecil, naik lagi tidur baru 5 menit tidur ketindihan. Jadi sebelum ketindihan ini aku tuh kayak ya masih membayangkan diliatin anak kecil, terus dilempar batu sambil aku bayangin itu kan asrama kita itu kan sampingnya itu jendela kan. Oh iya. Nah, aku sambil lihat di situ tuh Angin lihat atas kayak gitu ya. ya kayak gitulah. Nah, lihat di situ tuh ada sosok, itu nggak tahu aku perempuan atau cowok. Jadi gini nih, liatin aku dan itu nah itu tuh aku nggak lihat mukanya, pokoknya semuanya hitam. Cuman yang aku tahu tuh sepenglihatan tuh hitam, terus
ininya segini rambutnya dan aku nggak lihat mata, hidung, mulut. Berarti polos kayak gitu, polos. Itu orang kelihatan rupa orang gitu. Rupa orang ada rambutnya, cuma yang kelihatan tuh cuma segini. Itu sejujurnya kelihatan kepalanya semua atau gimana? Kepala semua, cuman untuk kayak ya mata, mulut, hidung tuh nggak kelihatan. Oh ya. Halusinasi paling karena habis ketinggian. Itu nggak tahu ya. Ah. Terus kayak tidur kan, ketindian. Iya, oke. Kan ketindian. Kalau nggak ketindian itu kan biasanya tuh kayak nggak bisa ngomong kan. Aku tuh gini, badan tuh udah terbang segini. Terbang kayak ada yang Keangkat. Iya, Beneran keangkat? beneran keangkat setengah badan segini. Aku kan tidur gini kan. Nah, Seperti kayak gini. iya kayak gini nih. Dan di sampingku itu pas goblin. Aku tuh mau minta tolong ke dia tuh nggak bisa. Emang kan kalau ketindian tuh nggak bisa ngomong kan, susah banget ngomong. Aku dalam hati itu udah sadar. Serius, takut ke bawah ke alam lain kan. Iya sih, bener-bener. Aku udah sadar kayak sadar. Ya udah, papa tahu. Baru tobat gara-gara ini. Aku udah pikiran ini pasti ke bawah aku. Untungnya waktu aku ya kayak kayak maca ya sadar terus selawat kayak gitu lah, kayak minta perlindungan langsung gini. Langsung jatuh, aku teriak goblin, kenceng banget, goblin. Karena di depan muka aku tuh pas namanya goblin. Pada bangun semua tanya, kenapa? Enggak, tadi aku waktu dia udah sini kan, terus kayak liatin. Terus kayak ada salah satu teman yang alim namanya ini Zaki Beluk. Zaki Kolor, oke, Zaki Kolor. Kayak dia bilang, kamu tiap hari sering banget dilihatin kayak gitu, pasti kamu gara-gara kayak sering melalaikan sholat. Dia gini ya, langsung ngasih tahu gitu ya, ngasih tahu paham. Jadi dia kayaknya ngamatin dari awal jadi. Terus nggak tahu kayak kamu terus kayak disuruh tata kadang masih malas kan. Terus kayak dari situ kayak aku wah, ini apa gara-gara kayak gini apa ya? Iya, terus Dilihatin terus di situ. Ya, dan aku coba praktekkan kayak omongannya Syafi kayak dia udah sholat walaupun nggak tepat waktu tapi usahakan sholat terus kayak sering-sering ngaji. Alhamdulillahnya setelah itu ya kayak jarang dilihat. Berarti itu udah jadi akhir gitu ya, gara-gara udah dikasih tahu sama Zaki. Terus kan aku sempet kepo kan sama anak kecil ini. Nah, aku ini tanya ke satpam, Pak, jadi aku kemarin lagi yang ini. Ternyata si anak kecil ini memang asli anak kecil. Oh, memang ada ya di situ ya. Jadi kan di bawah itu ada rumah siapa ya? Yang waktu itu teman kita jumpai main bola. Oh ya, kalian parkulnya sampai bawah ya. Terus di situ tuh emang anak kecilnya tuh ada dulu anak kecil di situ main di sungai. Terus hanyut mati tidak. Sama kita kan sungai pas ya. Iya kan. Terus kayak aku mikir-mikir jangan itu memang itu anak kecil. Kita tuyul ternyata cerita ini ya. Mungkin ya itu saja sih pengalaman horor selama di asrama. Iya, oke. Soalnya emang gimana ya, Bung Zulfa ini tuh dulu aku merasakan perbedaannya. Soalnya waktu awal-awal tuh ya seperti yang tadi disampaikan, maksudnya sholat juga telat, malah main futsal kayak gitu. Ya aku juga memperhatikan, bocahnya emang kelakuannya kayak gitu. Tapi pas waktu udah mau lulus tuh juga, sekarang jadi rajin, subuh jamaah juga nggak pernah kelewatan, tadarus terus. Biasanya kan ada tadarus setelah subuhan gitu ya, itu biasanya udah pada kabur semua ya. Ustadz juga udah nggak nganggur, kita udah kelas 12. Tapi waktu itu Bung Julpa ini malah masih mengikuti gitu. Kaget ya, beda banget ya gitu. Mungkin aku sekarang baru tahu ternyata sebab-sebabnya itu seperti itu kayak gitu. Nah jadi kayaknya yang disampaikan sama Mas Zaki Kuluk ya tadi ya. Mas Zaki Kuluk tuh kayaknya tuh bener ya. Itu tuh mungkin disebabkan karena
Bung Zulfa ini tuh dalam tanda kutip lagi imannya lagi turun ya gitu, lagi bisa dibilang aku ngomongin bukan ngejudge ya, tapi kayaknya lagi jauh sama Allah ya gitu. Mungkin bisa dibilang karena lagi jauh sama Allah terus akhirnya imannya lagi melemah, terus bisa melihat hal-hal yang enggak kayak gitu. Terus itu ada lagi nggak atau mau memberikan close statement? Close statement saya sih kayak ya kan kita udah terakhir bikin close statement. Oke. Close statement saya ya apa ya jangan pernah apa ya remeh terhadap ibadah gitu lah. Oh, Masya Allah. Apalagi ya kalau misalnya ibadah kita aja masih ya apa ya kayak kurang iman kita juga belum nonton. Dengan kita nanti ya imajinasi yang apa ya pikiran kita yang enggak malah nanti kejadian ya ini lah kelihatan ini ya. Oke, Masya Allah. Oke, mungkin cukup sekian ya video pada hari ini. Itu sebenarnya apa yang disampaikan sama Mas Zulfa itu memberikan hikmah kepada kita. Jangan sampai iman kita lemah, perbaiki ibadah dan terus semangat dalam beribadah seperti itu. Oke, mungkin terima kasih ya Bu Zulfa ya udah meluangkan waktunya ke sini. Itu sangat berterima kasih banyak. Dan sekarang aku tahu nih kenapa Bu Zulfa ini mengalami perbedaan yang jauh banget waktu awal masuk SMA sampai yang udah mau lulus kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan pada teman-teman semua. Oke, apa kita jadi malam? Jelang maghrib. Oke, jelang maghrib, tutup mata, tutup telinga, dunia kita berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.